Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Ya, kali ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1020 yang berjudul Robin melawan Black Maria. Nah, di chapter kali ini dimulai dari sebuah cover yang bertemakan Denjiro yang masih menjadi Kyoshiroya sedang tidur dengan samurai Ming dan bermimpi bahwa dia telah memakan tempura yang sangat besar, tapi ternyata dia sedang makan wignya saat dia tidur. Menarik nih seorang Denjiro. Oke, di awal chapter dimulai di atas kubah tengkorak Onigashima, tempat bapak dan anak tengah gelut. Yang di sana ya terlihat Kaido sedang berbicara kepada Yamato soal tipe buah iblisnya yang bertipe Mythical Zoan Inu Inunomi model Oguchi no Makami yang merupakan dewa pelindung Wano Kuni. Dan ya, ini seperti pembahasan kita di sini kalau buah iblis Yamato adalah pelindung bulan alias Kozuki alias Wano Kuni. Sebab Shogun dari Wano Kuni adalah klan Kozuki dan serigala ada hubungan dengan bulan, berarti ini ada benarnya, bukan? Iya. Nah, kemudian setelah menjelaskan tipe buah iblisnya itu ya, Kaido di sini benar-benar seperti tidak menyangka bahwa orang yang akan menyebut dirinya sebagai Oden bisa memakannya. Dan hal yang dilakukan oleh Kaido adalah memukul Yamato dengan kanabonya. Sebab ya, Kaido ini ingin menjadikan Yamato layaknya Orochi yang memiliki bakat sebagai diktator yang mengerikan serta menyebabkan negara ini menjadi pabrik senjata, yang mana artinya Kaido maunya Yamato ini merusak Wano sebagai shogun, bukanlah melindungi Wano layaknya mitos buah iblis itu. Dan ya, hal ini ditegaskan oleh Yamato dengan berkata, "Tidak, aku akan membebaskan negara dan samurai dari kediktatoran ini." Nah, di panel berikutnya terlihat Yamato menggunakan serangan baru yang disebut Namuji Hyoga, semacam teknik api di mana Yamao menembakkan api besar dari mulutnya ke Kaido. Dan kerennya di sini ya, serangan Yamao ini dibarengi dengan tekad Oden yang tiba-tiba muncul di benak Yamato soal membuka negeri Wano. Akan tetapi, serangan Yamato ini ya berhasil ditepis dengan mudah oleh Kaido yang menggunakan bolo bird-nya. Namun benturan dari kedua serangan itu ternyata mengalami ledakan yang sangat besar. Dan Kaido berkata, "Aku tidak akan mengizinkannya, Yamato." Kemudian scene pun dipindahkan sesuai judul ya, ke aula perjamuan besar di lantai 3 yang kalian tahulah itu adalah tempatnya Robin, Brook dan kakak Maria berada. Dan di panel ini kita bisa melihat di sini Robin telah terpaku terhadap sesuatu di depannya, sebab ada di depannya 3 orang yang sangat penting baginya, yaitu Nico Olivia alias ibunya, kemudian ada Dr. Clover, dan juga ada raksasa Jaguar di Soul tepat di hadapannya. Dan mereka bertiga itu ya sangat senang melihat Robin dan memanggilnya untuk datang kepada mereka. Lantas dari hal itu, Robin juga sangat senang dan berlari ke arah mereka. Sementara di sisi lainnya, Brook berteriak kepada Robin untuk berhenti. "Yamaite, Robin-chan." Dan tepat sebelum mencapai mereka, Robin telah berhenti akibat suara dari Brook. Akan tetapi di sini ya, Robin merasa kecewa sebab ternyata itu hanyalah sebuah jebakan yang mereka pasang. Yang mana kekecewaan Robin ini dibalas dengan menggunakan serangan baru yang disebut Trace Manofresia, yang mana teknik ini berguna untuk menghilangkan ilusi yang ada. Dan kemudian Robin memukul mereka dengan tamparan raksasa di dagu orang-orang ini
yang menyamar sebagai orang yang dicintai oleh Robin. Dan diketahui orang yang menyamar itu adalah bawahan dari kakak Maria. Yohohoho, ya hanya ilusi. Dan tepat sekali, kekuatan ilusi itu berasal dari kakak Maria menggunakan teknik illusion mist, yang mana mampu mengubah posisi seseorang ke orang yang lainnya yang dicintai oleh orang itu. Tuh, yang tujuannya tentu untuk menipu daya. Dan kakak Maria melakukannya kepada anak buahnya untuk menjebak seorang Robin. Kemudian di panel berikutnya diketahui Black Maria di sini telah menghancurkan sebagian ruangan dan juga mengejar mereka itu. Sebab di sini ya, Robin dan Brooke telah kabur untuk suatu alasan. Dan di sini Robin bertanya kepada Brooke bagaimana dia tidak terpengaruh oleh jebakannya kakak Maria itu. Karena dari mereka berdua, menurut Robin, Brooke ini tidak terpengaruh. Dan di sini ya, ternyata Brooke mengatakan kepadanya bahwa tidak ada teknik khusus, melainkan Brooke telah tahu betul itu adalah ilusi yang sama seperti ilusi dalam kabut yang ia lihat selama 50 tahun di Florian Triangle. Jadi tidak ada yang bisa membodohinya dengan teknik seperti itu. Yohohoho. Dan Robin yang mendengarnya sontak tertawa dan menyebutnya kalau dirinya sama seperti Brooke soal backstory atau masa lalu. Nah, di sisi lainnya, kakak Maria di sini telah menggunakan teknik Furisode Wanjudo, di mana itu adalah sebuah teknik dari senjatanya yang ternyata adalah salah satu bawahan kakak Maria yang memakan buah smile dan menjadi anjing berwajah manusia, serta berjalan di tengah roda seperti hamster yang menghasilkan api. Dan serangan itu menuju kepada Brooke dan Robin. Sementara Wanjudo berjalan, di sini ternyata Black Maria telah melompat ke langit-langit dan berhasil sampai di depan Robin dan Brooke. Lalu dia menggunakan teknik Wanjudonya lagi untuk membakar lantai ruangan itu guna menyerang sekaligus mencegah langkah dari mereka untuk kabur. Akan tetapi Robin dan Brooke berhasil melompat untuk menghindari api itu. Lalu Robin menggunakan teknik flurnya untuk membuat jaring dan berpegangan pada langit-langit sambil membawa Brooke di lengannya. Dan pada saat yang sama, jiwa Brooke kemudian meninggalkan tubuhnya dan menyerang Wanjudo dengan jiwa dinginnya, yang mana itu membukukan Wanjudo dan jatuh dari kemudinya. Wow. Kenapa wow? Sebab untuk pertama kalinya Brooke menyerang menggunakan jiwanya pada makhluk yang bukan jiwa. Artinya ini sesuai analisis kita kalau jiwa Brooke akan bisa menyerang di Onigashima ini. Iya, yohoho. Nah, melihat tindakan Brooke itu ya, di sini kakak Maria sangat marah dan menyerangnya dengan tongkatnya ke arah langit-langit tempat Robin menempel. Yang mana ya, berkat serangan dari kakak Maria itu membuat Robin terjatuh ke arah kobaran api. Namun pada saat yang sama pula Brooke kembali ke tubuhnya dan menggunakan serangan parade jiwa pembakar es untuk membekukan lantai dan memadamkan api yang ada di sana, sehingga Robin-chan mendarat dengan selamat. Nah, di panel berikutnya tiba-tiba pertarungan berhenti. Namun di sini ya kakak Maria malah merosting Sanji karena menangis meminta tolong waktu itu. Padahal kan Sanji adalah orang terkuat nomor 2 di Mugiwara Ichimi menurut Bonti sebelum Jinbe datang. Ia terkuat kedua, tetapi menjadi bahan tertawaan di Onigashima karena membiarkanmu jatuh ke tangan musuh. Pasti Sanji meninggalkanmu, bukan Robin? Iya, begitulah ejekan dari kakak Maria. Nah, mendengar ejekan dari kakak Maria itu ya, Robin langsung bilang kepada Brooke bahwa serahkan saja Tobiropo yang satu ini kepadaku, dan langsung menjawab ejekan dari kakak Maria dengan berkata, Sanji, walaupun dia begitu, dia adalah orang yang baik. Kamu tak perlu mengertinya, tapi satu hal yang harus kau pahami,
Maksudku Sanji lah satu-satunya orang yang cocok menjadi sayapnya Raja Bajak Laut. Walaupun saat ini lebih cocok untuk Momonosuke. Dan di saat yang sama, Robin mengeluarkan teknik baru, Gigante Fleur, di mana keluar cloning raksasa Robin yang memekar di belakangnya itu. Scene pun dipotong ke pelabuhan Tokage di Wano Kuni, yang di sana ternyata ada Momonosuke dan Shinobu yang telah bertemu dengan Luffy serta rombongan bajak laut Law. Dan di sana Luffy telah memakan semua persediaan bajak laut hati, tetapi itu tidak cukup sehingga dia masih tidak bisa bergerak. Sementara di sisi lainnya, Momonosuke menangis tentang Kinemon dan Kiku yang dipentung oleh Kaido. Tetapi di sini Luffy menyuruhnya untuk berhenti mengkhawatirkannya di sini karena dia adalah jenderalnya para samurai. Ternyata di belakang mereka ada seseorang yang mengintipnya, yaitu Karibo tengah mengawasi mereka dari balik puing-puing yang ada di sana. Dan menariknya ternyata Karibo khawatir apakah Luffy bisa menang atau tidak, karena jika Luffy kalah, tentu saja Karibo tidak akan bisa meninggalkan Wano Kuni. Nampaknya Karibo akan segera membantu Luffy karena jika Luffy kalah dia akan kalah juga. Sementara di sisi Luffy di sini Luffy mengangkat tangannya, yaitu tangan kanannya, dan menunjuk ke Pulau Onigashima yang ada di atas langit dan berkata kepada Momonosuke, "Momo, kau harus terbang ke pulau itu dan membawaku bersamamu." Momonosuke kaget mendengarnya dan chapter kali ini hanya sampai di sini dan video kali dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yose.